Selamat siang Permisa, kembali bersama kami dalam Buletin Utama. Saya Fitriani dan saya Pravita. Beragam informasi aktual dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda siang ini. Langsung saja, inilah berita selengkapnya. Kali ini kami akan membahas sebuah kasus yang menghebohkan dunia pendidikan di Palembang, Sumatera Selatan. Seorang guru di SMK Negeri 7 Palembang dituduh telah menfitnah siswanya sendiri dengan menuduh bahwa siswa tersebut menggunakan narkoba tanpa bukti yang jelas. Kasus ini tidak hanya viral di media sosial, tapi juga mengundang perhatian publik karena menyangkut nama baik guru, reputasi sekolah, dan masa depan siswa. Kasus ini tidak hanya viral di media sosial, tapi juga mengundang perhatian publik karena menyangkut nama baik guru, reputasi sekolah, dan masa depan siswa. Semua bermula dari seorang guru bernama Maya Handayani, Kepala Program Keahlian Teknik Sepeda Motor di SMK Negeri 7 Palembang. Suatu hari, beliau menegur seorang siswa berinisial M karena dianggap mengalami perubahan sikap dan penampilan yang mencurigakan. Dalam pembinaan tersebut, Guru Maya mengaku bahwa siswa itu sempat mengaku pernah mencoba narkoba. Namun setelah kabar ini tersebar di lingkungan sekolah, orang tua siswa langsung keberatan dan menilai Guru Maya telah menyebar tuduhan berat tanpa bukti yang sah. Keluarga merasa nama baik anaknya terancam, hingga akhirnya mereka melapor ke Polrestabes Palembang. Tidak lama setelah laporan dibuat, siswa menjalani tes urin di rumah sakit dan hasilnya menunjukkan negatif dari zat narkotika. Sejak saat itu, opini publik pun terbelah. Sebagian menilai guru telah gegabah, sementara sebagian lainnya berpendapat nilai guru sebenarnya baik, ingin membina muridnya. Kasus ini kemudian berkembang hingga menarik perhatian pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan. Pihak sekolah akhirnya buka suara, menjelaskan bahwa Guru Maya tidak bermaksud memfitnah, melainkan menindaklanjuti informasi yang didengarnya langsung dari siswa. Dalam pernyataannya, Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Palembang menegaskan, "Kami tidak menuduh, kami hanya menindaklanjuti informasi agar bisa membantu siswa yang bersangkutan." Namun, keluarga siswa tetap merasa dirugikan. Menurut mereka, seharusnya guru menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarkan dugaan sebelum ada hasil tes medis, karena tuduhan seperti itu bisa merusak reputasi serta psikologis anak. Melihat kasus ini semakin ramai di media sosial, Dinas Pendidikan Sumsel turun tangan. Mereka memfasilitasi proses mediasi antara guru, pihak sekolah, dan keluarga siswa. Hasilnya, Guru Maya akhirnya dimutasi sementara ke sekolah lain, sambil menunggu proses penyelidikan lebih lanjut oleh kepolisian. Kasus ini memicu reaksi besar dari masyarakat. Banyak warganet yang membela pihak keluarga siswa, menilai bahwa tuduhan tanpa bukti bisa menghancurkan masa depan seorang pelajar. Namun, tak sedikit juga yang mendukung Guru Maya, karena guru memiliki tanggung jawab moral untuk menegur muridnya bila mencurigai hal-hal negatif seperti narkoba. Beberapa psikolog pendidikan ikut memberikan pandangan. Mereka mengatakan kasus ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana seharusnya komunikasi antara murid, guru, dan orang tua dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang fatal. Dan itulah rangkuman lengkap dari kasus guru SMK di Palembang yang menuduh siswanya menggunakan narkoba. Sementara itu, peristiwa serupa juga terjadi di SMA 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten pada Jumat 10 Oktober 2025. Seorang siswa berinisial ILP berusia 17 tahun ketahuan merokok di area lingkungan sekolah. Saat diketahui oleh Kepala Sekolah Ibu Dini Fitriah, siswa tersebut sempat berusaha berkelit karena merasa kecewa dan emosi. Sang kepala sekolah akhirnya menampar siswa tersebut sekali di pipinya. Aksi ini kemudian viral setelah videonya tersebar di media sosial.
Akibatnya, ratusan siswa sempat mogok belajar karena menganggap kepala sekolah mereka diperlakukan tidak adil setelah dinonaktifkan sementara waktu oleh pemerintah Banten. Setelah kejadian viral itu, berbagai pihak ikut menanggapi. Dari pihak pemerintah Provinsi Banten, kepala sekolah diberhentikan sementara waktu untuk pemeriksaan internal. Sementara itu, dari pihak KPI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, menyatakan bahwa walaupun tindakan siswa merokok itu salah, kekerasan fisik tidak bisa diperbenarkan dalam situasi apapun. KPI juga menenangkan bahwa seharusnya pihak sekolah melibatkan orang tua dan bimbingan konseling untuk menegakkan kedisiplinan bukan dengan kekerasan. Tapi di sisi lain banyak netizen dan orang tua murid yang justru membela kepala sekolah karena mereka menilai tindakan itu sebagai bentuk kasih sayang dan pendidikan disiplin. Setelah ramai di media sosial, proses mediasi pun dilakukan. Gubernur Banten Andria Soni bahkan pertemukan langsung kepala sekolah dan siswa tersebut. Dalam pertemuan itu kemudian belah pihak akhirnya berdamai, siswa ILP dan orang tuanya menyampaikan permintaan maaf. Begitu juga dengan kepala sekolah yang menyesali tindakannya. Pemerintah kemudian membatalkan penonaktifkan kepala sekolah dan kegiatan belajar di SMA N1 Cimarga berjalan seperti biasanya. Pertama, disiplin tetap penting. Sekolah punya hak untuk menegakkan aturan, apalagi soal larangan merokok yang jelas tertulis dalam peraturan sekolah dan undang-undang kawasan tanpa rokok. Tapi di sisi lain, cara menyampaikan disiplin juga harus bijak. Menampar atau melakukan kekerasan fisik bisa berdampak psikologis bagi siswa, dan itu bisa mencoreng wibawa sekolah di mata publik. Guru tetap perlu tegas, tapi tanpa kekerasan. Siswa juga harus jujur dan menghormati aturan sekolah. Dan orang tua sebaiknya ikut terlibat dalam mendidik anak, bukan menyerahkan sepenuhnya ke sekolah. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Tetaplah menjadi masyarakat yang kritis dan bijak dalam menghadapi setiap informasi yang beredar. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Tetaplah menjadi masyarakat yang kritis dan bijak dalam menanggapi setiap informasi yang beredar. Saya Aldi dan rekan saya Ajis Rahmat Ramadan pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa pada berita berikutnya.